Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasis, selamat datang di video kelompok 6 kelas E angkatan tahun 2018. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai klasifikasi dari emulgator. Tapi sebelumnya, apa Sobat Farmasis tahu? Emulgator itu apa? Hayo, pada tahu gak? Dikutip dari buku karya Eugene L. Parrott yang berjudul Fundamental Pharmaceutic, emulgator adalah bahan aktif permukaan yang mengurangi tegangan antar muka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan-tetesan terdispersi dalam lapisan kuat yang mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, supaya Sobat Farmasis lebih paham dan tidak bingung dalam penggunaan emulgator, simak baik-baik yuk video dari kita. Selamat menyaksikan dan selamat belajar! Berdasarkan struktur kimianya, emulgator diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada emulgator surfaktan anionik. Sesuai dengan namanya, jenis ini merupakan surfaktan yang alkalinya terikat pada suatu anion. Ada beberapa macam emulgator surfaktan anionik, diantaranya 1. Asam stearat. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 737 dan edisi 6 halaman 697, asam stearat merupakan zat berwarna putih atau putih agak kekuningan, sedikit berbau, dan rasa menyerupai lemak. Sinonim dari asam stearat adalah acidum stearicum, asam setil asetat, ederon, dan tegostearat. Asam stearat sangat larut dalam benzen, kloroform, dan ether. Larut dalam etanol 95%, heksan, dan propylenglikol. Praktis tidak larut dalam air. Asam stearat berfungsi sebagai emulsifying agent dan solubility agent. Dalam penggunaannya, sebaiknya digunakan pelindung mata, sarung tangan, dan respirator debu. 2. Ada natrium lauryl sulfat. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 687 dan edisi 6 halaman 651, didapat beberapa informasi sebagai berikut. 1. Titik leleh dari Na lauryl sulfat adalah 204 sampai 207 derajat Celcius. 2. Na lauryl sulfat stabil dalam kondisi penyimpanan normal. 3. Pada Na lauryl sulfat tidak tercampur dengan kationik surfaktan, garam alkaloid, dan garam potasium, menyebabkan hilangnya aktivitas, bahkan dalam konsentrasi terlalu rendah menyebabkan pengendapan. Adapun fungsi dari Na lauryl sulfat yaitu sebagai surfaktan anionik dan emulgator. Dalam penggunaannya, hindari inhalasi dan kontak dengan kulit dan mata. Adapun aturan batas konsentrasi penggunaan natrium lauryl sulfat adalah sebagai berikut. Penggunaan yang pertama sebagai emulgator anionik, membentuk self-emulsifying basis dengan lemak alkohol, konsentrasinya 0,5 sampai 2,5%. Penggunaan yang kedua sebagai solubilizer pada konsentrasi di atas kmk. Konsentrasinya lebih dari 0,0025%. Yang ketiga ada trietanolamin. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 794 dan edisi 6 halaman 754, trietanolamin merupakan cairan kental tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, dan higroskopik.
Triethanolamin mudah larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform. Sinonim dari triethanolamin adalah tea, tealan, triethanolamin, trihidroksiethanolamin, trolaminum, dan lain-lain. Tea akan bereaksi dengan asam untuk tea bereaksi dengan tembaga untuk membentuk garam. Konsentrasi yang digunakan sebagai pengemulsi 2-4% triethanolamin dan 2-5 kali pada asam lemak. Triethanolamin memiliki fungsi sebagai agen pengalkali dan emulgator. Penggunaan triethanolamin yaitu untuk formulasi topikal, terutama untuk emulsi. Konsentrasi yang digunakan untuk emulsi adalah 2-4% volume per volume tea dengan 2-5 kali asam lemak. Yang keempat ada karbomer. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 111 dan Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6 halaman 110, karbomer merupakan zat berwarna putih, berbentuk serbuk halus, bersifat asam dan higroskopik. Karbomer larut dalam air dan dalam etanol 95%, juga dalam gliserin. Sinonim dari karbomer adalah karbopor, karboksipolimetilen, dan sebagainya. Fungsi dari karbomer yaitu sebagai emulsifying agent dan peningkat viskositas. Nah, keempat zat tadi merupakan contoh dari emulgator surfaktan anionik. Selain anionik, ada juga nih lawannya, yaitu emulgator surfaktan non-ionik. Apa sih emulgator surfaktan non-ionik itu? Emulgator surfaktan non-ionik merupakan jenis surfaktan yang bagian alkalinya tidak bermuatan. Ada beberapa macam emulgator surfaktan non-ionik, diantaranya 1. Polioksietilen sorbitan ester asam lemak atau polisorbat atau twin. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 580 dan edisi 6 halaman 549, twin memiliki fungsi sebagai emulgator, surfaktan non-ionik, agen pensolubilisasi, dan sebagainya. Twin stabil terhadap elektrolit, juga terhadap asam dan basa lemah. Dengan asam dan basa kuat terjadi penyabunan bertahap. Ester asam oleat dari polisorbat sensitif terhadap oksidasi. Adapun aturan batas konsentrasi penggunaan twin sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut. Penggunaan yang pertama yaitu sebagai emulsifying agent. 1. Penggunaan untuk meningkatkan sifat menahan air pada salep, konsentrasinya 1-10%. Penggunaan dalam kombinasi dengan emulgator hidrofilik dalam emulsi minyak per air, konsentrasinya 1-10%. Penggunaan tunggal dalam emulsi minyak per air, konsentrasinya 1-15%. Penggunaan yang kedua yaitu sebagai solubilizing agent. 1. Untuk zat yang sulit larut dalam basis lipofilik, konsentrasinya 1-10%. Nah, yang kedua yaitu ada sorbitan ester asam lemak. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical edisi 5 halaman 713 dan edisi 6 halaman 657, sorbitan ester asam lemak memiliki fungsi sebagai emulgator, surfaktan non-ionik, dan zat pensolubilisasi. Adapun aturan batas konsentrasi penggunaan sorbiton ester asam lemak sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai berikut. Penggunaan yang pertama sebagai emulsifying agent. 1. Penggunaan tunggal dalam emulsi minyak per air, konsentrasinya 1-15%. Penggunaan
dalam kombinasi dengan emulgator hidrofili dalam emulsi minyak per air, konsentrasinya 1-10%. Yang terakhir, penggunaan untuk meningkatkan sifat menahan air pada salep, konsentrasinya 1-10%. Selanjutnya, yang ketiga ada ketomakrogol 1000. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical edisi 5, halaman 56, dan edisi 6, halaman 517, ketomakrogol memiliki fungsi sebagai basis salep, zat pelapis, pelarut, basis supo, dan lain-lain. Ketomakrogol stabil dalam asam dan basa kuat. Adanya elektrolit kuat akan mendorong pemisahan dari ketomakrogol. Dapat terjadi otoksidasi selama penyimpanan menyebabkan terbentuknya peroksida dan peningkatan keasaman terus-menerus. Kegunaannya yaitu sebagai surfaktan non-ionik, digunakan sebagai emulgator untuk emulsi air per minyak dan minyak per air. Yang keempat yaitu ada ketostearyl alkohol. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 150 dan edisi 6 halaman 150, ketostearyl alkohol tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, eter, aseton, benzen, kloroform, dan minyak tumbuhan. Fungsinya sebagai emolien dan emulgator juga peningkat viskositas. Kegunaan ketostearyl alkohol adalah untuk 1. Menstabilisasi emulsi, bertindak sebagai koemulsifier yang menurunkan jumlah surfaktan yang dibutuhkan untuk membentuk emulsi yang stabil. Yang kedua, pada formulasi topikal, meningkatkan viskositas dan membentuk emulsi minyak per air dan air per minyak. Yang kelima ada gliseril monostearat. Dikutip dari Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 5 halaman 308 dan edisi 6 halaman 290, gliseril monostearat tidak larut dalam air, larut dalam 1:20 alkohol, 1:2 kloroform, 1:3 eter, 1:25 aseton, 1:6 karbon tetraklorida, dan sangat larut dalam karbon disulfida, larut dalam amil asetat, benzen, dan toluen. Fungsinya sebagai emolien, emulgator, solubilisasi agent, dan stabilizing agent. Penggunaannya sebagai emulgator non-ionik dan bahan plasticizer pada sediaan farmasi dan kosmetik. Pada penggunaannya perlu diperhatikan kemungkinan perubahan bentuk polimorfis. Mempunyai aktivitas sebagai stabilizer, saling melarutkan untuk komponen polar dan non-polar pada emulsi air per minyak atau minyak per air. Setil alkohol. Dikutip dari HOP edisi 5 dan 6, halaman 155, setil alkohol tidak larut dalam air, larut baik dalam alkohol, kloroform, aseton, benzen. Tidak bercampur bila dilelehkan bersama lemak, parafin liquid, dan parafin solid. Fungsi setil alkohol adalah sebagai coating agent, emulgator, dan stiffening agent. Kegunaannya sebagai emulien, mempunyai kemampuan mengabsorpsi air pada emulsi tipe air dalam minyak, merupakan emulgator lemah untuk emulsi tipe air dalam minyak, dapat meningkatkan konsistensi viskositas krim. Penggunaannya sebagai emulgator dan emulien dengan konsentrasi 2-5%, dan sebagai stiffening agent dengan konsentrasi berkisar 2-10%. Polikarbopil. Dikutip dari HOP edisi 5 halaman 539 dan HOP edisi 6 halaman 509, polikarbopil memiliki fungsi sebagai emulgator minyak dalam air, thickening agent dalam konsentrasi rendah kurang dari 1%, gelling agent, dan pensuspensi. Selain emulgator berdasarkan
struktur kimianya, ada juga yang dinamakan dengan emulgator alam. Beberapa contoh emulgator alam adalah akasia. Menurut Hoppe, edisi 5 dan 6 halaman 1, sinonim atau nama lain dari akasia yaitu gom akasia atau gom Arab, mempunyai fungsi dan penggunaan yang hampir sama yaitu sebagai emulsifying agent dengan konsentrasi 10 sampai dengan 20%, stabilizing agent, suspending agent dalam sediaan oral dan topikal, peningkat viskositas sebagai suspending agent dan emulgator, kadang dikombinasi dengan teragakan, mempunyai inkompatibilitas seperti amidopirin, apomordopirin, kresol, etanol 90%, ferric salt, morfin, fenol, pisostigmin, tanin, tinol, dan vanilin. 2. Teragakan. Menurut Hoppe edisi 5 halaman 785 dan Hoppe edisi 6 halaman 744, teragakan mempunyai fungsi dan penggunaan sebagai suspending agent, peningkat viskositas, dan emulsifying agent dalam krim, gel dan emulsi pada berbagai konsentrasi, mempunyai inkompatibilitas pada pH 7, dapat mereduksi efektivitas pengawet benzalkonium klorida. 3. Metil selulosa. Menurut Hoppe edisi 5 halaman 462 dan Hoppe edisi 6 halaman 438, metil selulosa mempunyai fungsi sebagai emulgator, suspending agent, peningkat viskositas, dan penggunaannya sebagai berikut. Viskositas rendah digunakan untuk mengemulsi minyak zaitun, minyak kacang, dan minyak mineral untuk sediaan oral maupun topikal. Sedangkan viskositas tinggi digunakan untuk sediaan topikal seperti gel dan krim, mempunyai konsentrasi pemakaian sebagai berikut. Krim, gel, dan salep dan emulsifying agent konsentrasinya 1 sampai dengan 5%, sedangkan suspensi konsentrasinya 1 sampai dengan 2%. Inkompatibilitasnya aminakrin, hidroklorid, klororesol, merkurik klorid, fenol, risolkinol, tannic acid, dan lain-lain. 4. Karboksi metilselulosa sodium atau CmCnA. Menurut Hoppe edisi 5 halaman 120 dan Hoppe edisi 6 halaman 118, CmCnA mempunyai fungsi sebagai stabilizing agent, suspending agent, peningkat viskositas, water absorbing agent, dan dapat digunakan untuk sediaan oral, topikal, dan parenteral, terutama karena sifat peningkat viskositasnya. Berikut konsentrasi pemakaian dari CmCnA. Penggunaan emulsifying agent dengan konsentrasi 0,25 sampai 1%. Penggunaan injeksi 0,05 sampai dengan 0,75%. Penggunaan larutan oral konsentrasi 0,1 sampai dengan 1%. 5. Lecitin. Menurut Hoppe edisi 5 halaman 409 dan Hoppe edisi 6 halaman 385. Lecitin mempunyai nama lain atau sinonim yaitu lecitin telur, LISC 5050, lecitin nabati, dan lain-lain. Mempunyai fungsi dan penggunaan sebagai emulent, emulgator, solubilizing agent, terutama dalam sediaan sistem dispersi pada sediaan injeksi. Nutrisi parenteral dan produk topikal seperti krim dan salep. Dalam pengobatan, lecitin dan turunannya digunakan dalam terapi sindrom distress respirasi pada neonatal. 6. Kardomer.
Menurut Hoppe edisi 5 halaman 111 dan Hoppe edisi 6 halaman 110. Karbomer mempunyai sinonim atau nama lain karbopol, akripol, asam akrilik polimer yang berfungsi sebagai emulsifying agent, emulsion stabilization, rheology modifier, stabilizing agent, control release agent. Penggunaannya sebagai berikut. Karbomer digunakan dalam sediaan cair dan semi-solid sebagai pengubah rheologi, baik sediaan krim, gel, lotion, dan sediaan salep yang digunakan untuk sediaan mata, rektal, vaginal, dan topikal. Mempunyai konsentrasi pemakaian sebagai berikut. Penggunaan emulsifying agent, konsentrasi 0,1 sampai dengan 0,5%. Penggunaan suspending agent, konsentrasi 0,5 sampai 1%. Penggunaan gelling agent, konsentrasi 0,5 sampai dengan 2%. Control release agent, konsentrasi 5 sampai dengan 30%. 7. Bentonite. Menurut Hoppe edisi 5 halaman 58 dan Hoppe edisi 6 halaman 53. Bentonite mempunyai sinonim atau nama lain albagel, vigum HS, taylorid yang berfungsi sebagai stabilizing agent, peningkat viskositas dan dapat digunakan dalam membuat basis krim yang mengandung emulsifying agent, minyak dalam air. Emulsion stabilizer 1%. Yang ke-8 atau yang terakhir ada agar. Menurut Hoppe edisi 5 halaman 14 dan Hoppe edisi 6 halaman 13. Agar mempunyai sinonim atau nama lain agar-agar gelosa yang berfungsi sebagai emulsifying agent, stabilizing agent, viscosity increasing agent. Nah, Sobat Farmasis, sekian penjelasan mengenai klasifikasi emulgator dari kami. Gimana nih? Sudah pahamkah dengan penjelasannya? Sobat Farmasis tidak akan bingung lagi kan dalam pengaplikasiannya? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Farmasis dan dapat membantu Sobat Farmasis supaya tidak bingung lagi dalam penggunaan emulgator ketika akan membuat sediaan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Bye-bye.